Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di Market Wrap Up. Nggak terasa ya, Oktober sudah mau berlalu. Di sebagian wilayah dan kota sudah merasakan rintik hujan. Bagaimana nih kalau kotamu? Ya, ademnya suasana sehabis hujan, sama seperti portofolio kalian nggak nih? Sejuknya hujan, sesejuk IHSG hari ini yang menguat di posisi 6.834,38 dan menguat 0,41% dari penutupan sebelumnya. Sentimen dari China membantu saham-saham di kawasan Asia termasuk indeks harga saham gabungan juga menguat. Karena investor merespon positif penerbitan dari obligasi pemerintah dari negeri panda itu yang dibaca sebagai pertanda stimulus ekonomi yang baru. Sobat Bisnis, ada kabar gembira dari Pak Jokowi. Kemarin, pemerintah menyatakan akan memberikan insentif pajak pertambahan nilai atau PPN yang ditanggung pemerintah bagi pembeli rumah dengan harga di bawah 2 miliar rupiah hingga Juni 2024. Sementara pada periode selanjutnya, pada Juli 2024 hingga Desember 2024, PPN yang ditanggung pemerintah hanya sebesar 50%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah sepakat akan memberikan insentif bebas pajak pertambahan nilai pada sektor properti khususnya perumahan. Angin segar untuk sektor properti diperkirakan juga akan menyebar hingga emiten-emiten sektor properti, terutama yang memiliki portofolio pengembangan perumahan di bawah harga 2 miliar rupiah. Beberapa emiten tersebut diantaranya PT Ciputra Development Tbk atau CTRA, PT Modeland Realty Tbk atau MDLN, PT Agung Podomoro Land Tbk atau APLN, PT Ingria Pratama Kapitalindo Tbk atau GRIA, dan juga PT Jasa Ubersakti Tbk atau PTDU. Tiga nama di awal memang bukan nama yang asing. Meski diketahui harga rumah yang dijual rata-rata memang di atas 2 miliar rupiah, namun ketiganya juga memiliki portofolio perumahan yang dijual dengan harga di bawah 2 miliar rupiah. Sementara GRIA dan PTDU memang menyasar perumahan-perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Apakah kebijakan ini akan berpengaruh ke kinerja emiten-emiten itu? Mari kita kulik. Sebelum aturan ini diumumkan, pemerintah pernah mengeluarkan insentif serupa pada 2022 yang diatur dalam PMK nomor 6 tahun 2022 untuk rumah paling tinggi 2 miliar rupiah sebesar 50% dan juga 25% untuk rumah 2 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah. Misalnya CTRA yang mencatatkan peningkatan laba sebesar 128,2 miliar rupiah menjadi 1,86 triliun rupiah sepanjang 2022. Sementara MDLN dan APLN kompak membalikan kerugian pada 2021 menjadi laba pada 2022. Ya, berbeda dengan perumahan besar, emiten perumahan MBR mencatatkan penurunan laba bahkan rugi. GRIA misalnya mencatatkan laba bersih pada 2022 sebesar 1,87 miliar rupiah dan turun 247% dibandingkan 2021. Sementara pada kuartal pertama 2023, GRIA mencatatkan laba 130 juta rupiah dari sebelumnya yang mencatatkan rugi 530 juta rupiah pada kuartal pertama 2022. Senada dengan kinerja keuangannya, pergerakan emiten-emiten properti besar juga bertumbuh menanjak, terutama usai pandemi yang membuat saham-saham ini terdepresiasi dan juga terangkat dengan pemulihan ekonomi yang didorong melalui sejumlah insentif. Keyakinan ini juga sejalan dengan pandangan pelaku usaha. Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia atau REI menyambut baik rencana pemerintah yang akan mengguyurkan insentif bebas pajak pertambahan nilai pada sektor properti. Ketua Umum REI, Joko Suranto menuturkan, kebijakan tersebut memang telah lama dinanti dan juga digaungkan oleh pihak pengembang. Dirinya juga yakin hal ini merangsang pasar properti kembali bergeliat, khususnya saat memasuki tahun politik. Ya, di sisi lain, Associate Director of Research and Investment Pilar Mas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nicodemus menjelaskan, sektor properti masih akan tumbuh di tengah suku bunga tinggi, meskipun dengan kecepatan yang sangat berkurang. Padahal di awal tahun pemulihan sektor properti kian terasa karena adanya harapan tingkat suku bunga yang tidak akan meningkat lagi. Wah, menarik ya untuk kita cermati apakah pembebasan PPN ini akan mengakselerasi kinerja emiten properti ke depannya. Sobat Bisnis, semoga hal ini bisa jadi kabar baik tidak hanya untuk yang sedang cari rumah, tapi juga ke pasar modal. Sampai jumpa di episode Market Wrap Up berikutnya.